bahasa saya di Melawan Takdir itu bahwa saya adalah sosok yang hampir mengalami kesempurnaan akan ketiadaan, Dinda. Karena orang tua percaya bahwa ketika anak kami selesai di UIN, minimal sudah bisa menjadi imam, bukan hanya di kampung, tapi di masjid-masjid yang sudah representatif kan untuk jadi imam. Jadi nggak bisa lulus, Prof, kalau belum 30. Ada pelarangan untuk demo di UIN. Ya. Berarti tidak ada pelarangan. Saya tegaskan di sini, kita tidak pernah melarang anak-anak kita. Kita hanya ingin menertibkan. Karena kalau bisa diputar waktu, saya mengambil alih tenun itu. Kalau saya mengingat 20 tahun lebih ibu saya menenun saat jeripaya tidak pernah mengeluh. Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Halo sahabat ombudsman semua, berjumpa lagi di Simak sorotan isu maladministrasi dan aduan masyarakat. Di episode kali ini, sambil menunggu hari besar kita, Hari Raya Idul Fitri akan datang, kita kehadiran satu orang narasumber yang sungguh istimewa. Seseorang yang kisah hidupnya menggerakkan banyak hati, yang prestasinya juga menjadi banyak inspirasi, yang kisah dan cerita-ceritanya juga konten-kontennya ini menggerakkan banyak-banyak pribadi. Telah hadir bersama kita Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Dr. Andus Hamdan Yohanes, MA, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof? Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat ini berpuasa. Iya, berpuasa ya. Biasa ini. Sudah melewati banyak kegiatan dan godaan juga pasti ini di bulan puasa. Godaan undangan makan ya. Ya. Terima kasih ini Prof sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya di bulan Ramadan. Saya kira selaku rektor dan seorang pejabat publik tentu banyak sekali kegiatannya. Sama-sama. Hari ini kami mengundang Prof di sini untuk berbagi kita bersama sahabat ombudsman semua untuk dihadiri podcast ini, Prof. Dan seperti biasa sahabat ombudsman semua, di podcast ini kita akan bagi menjadi 3 segmen, yaitu 1 kisah, 3 isu dan 7 fakta. Oke, Prof, kita masuk di segmen pertama. Ini segmen 1 kisah. 1 kisah ya. Tentu kisah Prof Hamdan ini bagi masyarakat Sulsel di Kota Makassar maupun di Indonesia sudah banyak terceritakan, khususnya dengan bukunya Prof dan kisah-kisah Prof di Melawan Takdir. Ya. Mungkin di sesi ini saya ingin lebih menanyakan soal titik hidup dari dosen, seorang dosen dengan semua idealisme akademiknya hingga menjadi seorang pejabat struktural seperti rektor. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana pergulatan dari dosen menjadi seorang pejabat struktural kampus ini, Prof. Oke, terima kasih Dinda. Sebenarnya saya punya banyak kisah ya, jadi kali ini cuma 1 kisah ya. Ya. Waktu juga ini terbatas. Itu ya potongan-potongan kisah. Siap. Nah, dalam kaitan dengan profesi saya sebagai dosen dan kali ini saat ini sebagai rektor itu sebagai jabatan tambahan. Nah, saya dari kecil memang obsesi saya ingin menjadi guru. Menjadi guru. Nah, saya sekolah di sekolah guru. Saya lanjut di perguruan tinggi, waktu itu namanya masih IAIN, ya institut, sekarang menjadi universitas, menjadi perguruan tinggi besar sekarang. Itu juga saya masuk di fakultas keguruan, ya fakultas tarbiyah. Tarbiyah ya. Nah, jadi sebenarnya obsesi saya Dinda itu menjadi guru. Nah sekarang alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan bukan sekedar menjadi guru. Tapi alhamdulillah bisa menjadi guru besar. Iya, itu juga guru kan? Betul. Ya, gurunya masih ada ya? Iya, itu guru juga, guru besar. Nah, sering disebut profesor misalnya. Nah, itu menurut saya sebuah pencapaian. Pencapaiannya karena itu bagian dari passion hidup saya. Ingin berbagi kepada anak-anak, mahasiswa, bisa mengajar, bisa sharing. Dan itulah cara terbaik untuk belajar sebenarnya, adalah dengan mengajar, dengan mendidik. Ya, orang Inggris pernah mengatakan, the best way to learn something is to try to teach it to others. Cara terbaik untuk mempelajari sesuatu adalah dengan mengajarkannya kepada yang lain. Nah, itu sebabnya guru itu
bisa jadi penceramah, guru itu bisa menjadi storyteller, guru itu bisa menjadi penulis, karena mereka mengingat banyak hal. Tapi Kenapa mereka bisa mengingat banyak hal? Karena mereka mengajarkannya kepada yang lain, dalam hal ini kepada didiknya. terus untuk menjadi rektor apa pernah terlintas juga? Tidak. Ya, Pernah tidak. terlintas? Ya, saya panjang itu ceritanya, Dinda, tapi ini hanya satu potongan Satu kecil titik saja. di mana ya? Satu titik. Saya hanya sederhana saja menjadi guru supaya saya bisa melunasi obsesi saya dari kecil dan saya bisa hidup lebih mandiri, bisa merubah keluarga saya dengan menjadi pendidik. Ya, dan kami didera oleh kehidupan yang sangat berada di titik rendah, di titik nadir. Ya, istilahnya saya hidup dari keluarga yang sangat miskin. Bahasa saya di Melawan Takdir itu bahwa saya adalah sosok yang hampir mengalami kesempurnaan akan ketiadaan, Dinda. Kesempurnaan akan ketiadaan. Itu sudah menjadi bacaan banyak orang di masyarakat kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan itu saya sudah paparkan, ya, keterbatasan hidup saya sejak kecil. Saya kan, ayah saya meninggal waktu saya masih sangat kecil. Saya tidak mengenal ayah saya. Ibu saya jatuh miskin, tinggal di kampung, dan seorang buta huruf mati. Janda miskin yang buta huruf. Kerjanya serabutan untuk membesarkan 4 anaknya. Saya ini. Dan saya sekolah itu dengan menggunakan cara saya juga. Pergi ke Makassar, kerja kasar. Setelah saya bisa berbahasa Inggris sedikit, ya saya memakai kompetensi sedikit untuk bisa mengajar, supaya pekerjaan kasar saya sudah bisa berhenti. Akhirnya saya bisa menjadi lulus sarjana dan bisa merebut kesempatan beasiswa ke luar negeri. Ya. Iya, S2 saya di Kanada, S3 saya di Australia, dan pulang Sudah langsung jadi dosen? Iya, dosen. Ya, dosen, dan sebelum itu saya sudah jadi dosen muda. Dosen muda ya? Ya, pulang beberapa Sebelum saat S2? kemudian. Iya, saya sudah diangkat jadi dosen. Waktu Ya. itu kan belum harus S2 ya untuk Belum jadi harus dosen, S2. ya? Benar. Ya, dan waktu itu penjelajahan pendidikan kita itu dihitung sebagai bagian dari proses untuk kenaikan pangkat dan Saya bisa cepat jadi profesor. bisa gitu cepat, ya? bisa 37 tahun, Prof, ya, benar ya? 37 tahun. Sudah jadi seorang profesor. Ya, dan itu juga saya tidak bayangkan itu, Dinda. Iya. Dan saya hanya mengikuti arusnya bahwa ternyata saya bisa melakukannya. Pulang beberapa tahun, 3 tahun kemudian saya menjadi guru besar. Oke. Jadi guru besar. Dan syaratnya waktu itu, ya sepanjang kita aktif penerbitan, menulis jurnal internasional, terus menyebar luasan gagasan di tempat yang lebih, misalnya di konferensi-konferensi internasional, yang kami lakukan itu. Pulang menjadi guru besar. Dan Sudah punya guru besar ya? diganjarlah kami predikat dan dipanggillah masyarakat sebagai guru besar termuda. Dan kadang juga banyak suka dukanya, karena waktu itu kan guru besar itu rata-rata biasanya senior. Iya, benar. Cirinya itu kan Tua sudah. kecamatannya tebal, Betul. misalnya agak Ini masih energik, masih muda. masih muda, dan sering pakai ransel misalnya. Iya. Tiba-tiba orang bilang, ternyata guru besar itu muda, dan menarik juga. Kadang kita senang, kadang juga kita dipandang, bilang, masa ya. Nah itu, ini pertanyaan saya terakhir sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, Prof. Menjadi muda dan kemudian sekarang menjadi rektor, tentu dengan semua hierarki dan senioritas yang ada di kampus, tentu ini punya tantangan sendiri. Ya, betul. Bagaimana Prof mengatasi? Oh ya, itu pertanyaan sangat menarik, Dinda. Dan itu bagian dari pembelajaran penting pada hidup saya. Memimpin orang, dan orang ini adalah orang yang tumbuh dalam dunia kemandirian, dunia akademik, dunia yang kritis, itu tidak mudah. Apalagi memimpin profesor misalnya. Itu dia. Memimpin profesor yang usianya juga lebih tua dari saya. Ya, jadi mungkin secara budaya kan itu susah memimpin orang yang lebih senior. Betul. Dosen pula, profesor pula. Betul. Dan ini pelajaran terbaik bagaimana kita bisa mengurai persoalan-persoalan sosial yang ada di depan kita, dan bila mana kita bisa melalui, itu adalah Salah pembelajaran satu terhebat. trik kepemimpinan Prof ketika harus berhadapan dengan itu seperti apa? Waktu kecil, Dinda, sering menarik layang-layang kan, main layang-layang. Layang-layang itu kan tarik, lepas. Kalau turun tarik lagi. Terus kalau sudah terlalu Ulur lagi ulur lagi supaya bisa naik lagi.
Seperti itulah sebenarnya kita Dari sederhana berinteraksi. seperti itu ya. Ya, itu filosofinya layang-layang. Seperti itu. Kapan kita baik. menariknya, kapan kita mengulurnya. Baik. Dan itulah yang membuat kita bisa tetap ada di sekitar mereka. Diterima dengan semua keputusan Nah, yang iya. diambil ya. Nah gitu. Jadi filosofi Luar layang-layang. biasa ini Prof. Ya. Hanya dengan satu permainan layang-layang sudah bisa Layang-layang. ditarik ke filosofi kepemimpinan semua. Dan layang-layang juga mengajarkan filosofi untuk pencapaian. Nah, layang-layang itu, Dinda, layang-layang itu, kalau ingin mencapai ke puncak atau naik ke atas, itu kan jangan pernah lepas dari ikatan. Jadi kita membangun solidaritas dan soliditas kehidupan. Caranya itu menjadi bagian dari ikatan. Kapan putus dari ikatan, kita bisa jatuh seperti layang-layang putus. Iya. Masih syukur-syukur kalau kita masih seperti layang-layang diperebutkan oleh anak-anak. Kalau kita jatuh, ya rata-rata orang yang diperebutkan sama jatuh, dianya. ya ada jabatan tertentu terus tiba-tiba jatuh. Betul ya. Biasanya sudah dicampakkan oleh masyarakat. Betul. Iya. Nah kalau layang-layang masih Masih perebutkan soalnya. Tapi itu jadi memelihara ikatan sosial, ikatan kekerabatan, soliditas itu adalah sebenarnya bagian dari pencapaian kita. Pencapaian itu ya. Baik, terima kasih Prof. Nah, Mantap sekali Prof, filosofi-filosofinya Oke, dari hal yang siap. sederhana ini Prof. Ya. Siap. Kita mungkin langsung ke segmen kedua. ya, Di segmen ini, seperti biasa Prof, kami akan memberikan 3 potongan-potongan berita. Dan di sini nanti kami ingin meminta Prof untuk memberikan tanggapan, pandangan tentang 3 isu yang akan kami tayangkan di sini. Oke, baik Prof. Di berita pertama, ini ada berita yang kami sarikan dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa Kemenak mulai siapkan 6.859 masjid jadi tempat transit pemudik 2026. Ini masa-masa mudik. Yang ingin saya tanyakan pendapat Prof di sini, bagaimana sebenarnya fungsi masjid yang ideal untuk menghadapi mudik dan fenomena lebaran yang ada di masyarakat Indonesia? Seperti apa kira-kira Prof? ini menarik. Ini satu kebijakan Bapak Menteri yang patut diapresiasi. Karena masjid itu sebenarnya kan bukan hanya tempat sholat. Oke. Memakmurkan masjid bukan sekedar meramaikan di saat sholat, tetapi memberikan dan meningkatkan fungsi sosial dari masjid. Ya, bukan hanya sekedar fungsi ibadah ansi, tapi di situ ada fungsi sosial, fungsi pemakmuran, fungsi kesejahteraan masyarakat. Nah, pada saat mudik, ya orang-orang itu butuh rest area. Betul. Ya, apalagi yang perjalanan jauh. Iya. Jadi kalau ini adalah sebenarnya bagian dari kebijakan untuk menghimbau agar supaya pengurus masjid yang mengurusi masjid, takmir masjid itu tidak menutup masjidnya. Emang selama ini banyak yang tutup? Banyak yang tutup. Tapi yang menarik itu perjalanan ke kampung saya itu. Di? Kalau dari Makassar ke Bone. Bone? Ya, saya tadi tidak sebut kalau saya orang Bone. Itu luar biasa itu kebaikan para pengurus masjid di sepanjang perjalanan. Seperti apa? Tidak ada yang pernah mengunci masjidnya. Iya. Oke. Nggak mengunci masjid mereka. Tidak khawatir misalnya kan banyak biasanya itu kenapa dikunci, biasanya pencurian atau Ya, itu lain lagi mengatasinya. Masjid-masjid yang sudah makmur itu, yang sudah bagus pengelolaannya kan punya CCTV. Oh ya benar. Jadi itu sudah bisa diantisipasi. Berbeda di tempat lain. Saya nggak usah sebut tempatnya. Pernah singgah, itu pagi. Saya mau singgah sebentar, mau mencari tempat untuk buang air, ya sekaligus bisa sholat. Itu karena belum waktu salat rawatib, salat wajib, itu ditutup. Oh, Dikunci, tidak ada akses. Nah, ini berbeda dengan semangat ini. Ya, semangat Kemenak ini. Iya. Jadi, ini sebenarnya sebuah kebijakan langkah yang lebih maju. betul. Ya, untuk menawarkan solusi pada masyarakat khususnya yang mudik. Dijadikanlah masjid itu sebagai rest area. Fungsi sosialnya Ya, fungsi jalan. sosialnya. Bahkan ada sebuah masjid itu menyiapkan tempat istirahat kalau mau tidur-tidur di samping tempat sholatnya itu. Iya. Jadi ada sayapnya. Betul. Jadi yang mau istirahat itu silakan pergi tidur di situ. Bahwa masjid pun bisa menjalankan fungsi pelayanan publik. Ya, asal jangan tidur saja. Pas orang azan di masjid itu baru Masih masih tidur terus. Wah, itu sudah menyimpang Iya, dari siap. apa yang menjadi Fungsi masjid itu. fungsi syiarnya masjid Fungsi itu. syiar, betul. Jadi selain fungsi ibadah, fungsi sosial tadi. Jadi Ya. saya kira kebijakan ini adalah suatu langkah yang lebih
lebih progresif dari Kemenag untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Siap. Harus kita dukung bersama, Prof. Ya? Harus didukung Siap. ini. Sahabat Ombudsman semua, apalagi yang mungkin yang menjadi takmirul masjid, kita dukung bersama-sama program pemerintah Ya, untuk dukung menjadikan untuk tidak mengunci masjid. Untuk mengunci masjid. Bukan hanya pada saat mudik lah. betul, Iya. ya. Betul. Iya. Bahkan di hari-hari biasa Di pun, hari-hari kalau biasa. bisa jangan dikunci. Jangan dikunci. Ya. Hanya saat waktu sholat saja aktif Iya. masjid itu. Jangankan orang, izin tidak, jangankan orang sholat. Orang singgah saja di masjid itu sudah punya dampak keberagaman yang sangat bagus bagi orang itu. Iya. Minimal mereka mendekatkan hatinya ke masjid. Betul. Minimal mereka tidak mencari tempat singgah yang lain. Ya, contohnya kalau dia singgah pas orang salat, kan tak enak juga mereka salat. Betul. Bisa tergerak hatinya untuk membuat beribadah masjid juga. itu sebagai rumah singgah atau masjid singgah, itu saya kira sebuah langkah yang patut Siap. diapresiasi. Baik, terima kasih Prof untuk pandangan ini. Kita mungkin ke isu kedua. Ya, oke. Di isu kedua, ini ada berita terkini tentang pengelolaan perguruan tinggi keagamaan ya. Ya, Makin minat kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri melonjak. ya. Pendaftar PDSS 2006 naik 14.000. Ya, Saya ingin tanya dari perspektif Bapak selaku rektor ya. ya. Ini apa memang benar seperti ini? Dan kenapa? Dan apa yang berubah dari tata kelola perguruan tinggi Islam Iya. belakangan ini? Oke, ya ini benar dan saya sebagai bagian dari PT KIN, ya UIN, ya menjadi bagian dari PT KIN di Indonesia. Nah, ini sesuatu yang sangat menggembirakan karena trennya selalu naik. Begitu ya? Ya, trennya selalu naik. Itu artinya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya kuliah di UIN itu semakin meningkat. Nah, faktornya karena manajemen PT KIN sendiri sudah semakin baik. Ya, prodi-prodinya sudah semakin variatif. Iya. Ya, akreditasinya semakin bagus. Hampir semua itu sudah bergerak menjadi akreditasi unggul. Akreditasi prodinya itu juga rata-rata sangat baik. Dan kebutuhan untuk prodi-prodi yang program studi yang dibuka itu selalu berorientasi juga pada pasar. Ya, itulah sebabnya kenapa transformasi dari YAIN jadi UIN itu masif. Nah, ini sekarang sudah sangat banyak. Yang jadi dari 58 itu sudah lebih setengah, sudah mendekati berapa persen. Kita bisa membuka datanya yang sudah bertransformasi menjadi UIN. UIN ya? Ya, karena dengan menjadi universitas itu PT KIN yang sudah menjadi universitas bisa membuka program studi umum. Dan anak-anak, ya anak-anak masa depan kita dari kampung, dari daerah ini bisa menjadikan UIN itu sebagai pilihan utama, bukan lagi semasa sewaktu seperti YAIN Alauddin dulu. Sekarang ini UIN Alauddin itu sudah menjadi pilihan utama dengan prodi-prodinya meskipun prodi umum. Oke. Iya, misalnya UIN Alauddin kan punya kedokteran, Iya. punya teknik, Sudah banyak yang nembak itu sebagai pilihan pertama. Pilihan pertama. Apa tujuannya menitipkan anaknya di situ sebagai pilihan pertama? Karena di samping mempelajari disiplin atau ilmu-ilmu umum, mereka bisa belajar agama. Ya, apalagi ada ciri khas yang dikembangkan. Ya, misalnya UIN itu sebelum tamat itu disyaratkan misalnya hafal juz ke-30. Ya. Bukan 30 juz ya, juz ke-30. Berat itu kalau Ya, juz ke-30 itu menjadi brand tersendiri, brand UIN tersendiri. malah jadi tren ya? Ya, itu bisa jadi brand karena orang tua percaya bahwa ketika anak kami selesai di UIN, Oke. minimal sudah bisa menjadi imam, bukan hanya di kampung tapi di masjid-masjid yang sudah representatif kan untuk jadi imam. Jadi nggak bisa lulus Prof kalau belum 30. Secara umum tidak, tapi mereka caranya disikapi itu bukan tiba-tiba bilang kau harus menghafal 30 juz. Iya. Mereka sudah cicil dari awal. Oke. Diingatkan oleh penasihat akademiknya, mereka menyetor, bilang sudah berapa hafalan kau store. Ya, yang 30 juz itu, juz ke 30 Juz itu. 30. Dan itu menjadi sesuatu, sudah menjadi modal sosial anak itu kalau sudah sarjana kan. Oh iya, sudah bisa mengurangi uang panai
Itu penting sekali itu bro. Kalau apalagi di Sulsel itu penting sekali. penting sekali. Ya, semakin kita diidami mertua kan semakin turun Semakin itu. sudah bisa surah An-Naba yang dia pakai, dia sambung-sambung surah Ad-Duha. Sudah bisa jadi imam ya. Sudah bisa jadi imam. Baik, baik, baik. Saking semangatnya itu ada satu alumni itu yang sangat percaya diri karena mertuanya di belakang menjadi makmum. Ya menjadi makmum, dia jadi imam. Dia mau buktikan kalau dia hebat, hafal juz ke-30. Ditancaplah surah Ad-Duha. Langsung dia Ad-Duha. Orang mertuanya kan imam masjid di kompleks itu. Dia bilang, subhanallah, kenapa bilang apanya yang salah dari Ad-Duha ini? Terus 3 kali diulangi salah terus. Nah ini anekdot ini. Nah pas capek dia menengok, dia bilang apanya yang salah? Apanya yang salah Bapak mertua? Dia bilang kok tidak baca surat Al-Fatihah? Saking semangatnya ini. Mau tunjukkan ini kalau dia tahu ini 30, dia lupa Al-Fatihah, Pak. Luar biasa. Itu kayak orang sudah mau skripsi, nah dia lupa ini belum belajar teori-teori dasar. Iya, luar biasa. Jadi tapi di sini kita bisa lihat juga bahwa ada strategi untuk bagaimana perguruan tinggi yang berbasis keagamaan ini agar tetap relevan, Prof ya. Akan selalu relevan. Kebutuhan industrial. Kebutuhan. Contohnya itu UIN Alauddin. Itu selalu naik trennya. Menerima mahasiswa itu di tengah gempuran persaingan pendidikan tinggi. Betul. PTNBH yang ada, terus perguruan tinggi perguruan tinggi swasta yang semakin membenahi diri, di daerah-daerah juga sudah dibuka perguruan tinggi negeri. Iya. Dan UIN Alauddin misalnya yang bagian dari PTKIN contohnya, dan ini fenomena PTKIN yang lain di berbagai tempat tetap menjadi referensi utama, tetap menjadi tujuan utama, khususnya anak-anak yang berasal dari perguruan tinggi sekolah agama, madrasah aliyah negeri, dari pesantren. Di UIN sendiri mahasiswanya banyak dari mahasiswanya sangat variatif. Pertama 20 semua provinsi di Indonesia ada mahasiswanya yang mendaftar di UIN Alauddin. Yang kedua, ya tentu dari madrasah aliyah. Ya. Ada dari pesantren. Dan dari SMA juga banyak. Khususnya yang mau mengambil jurusan-jurusan umum. Inilah yang berhadapan dengan tantangan pelajaran keagamaan itu tadi. Karena bisa saja di sekolahnya tidak belajar agama tidak detail pelajarannya, ya tidak sistematis, tidak seintensif ketika di sekolah agama. Nah, masuk di UIN, ya mereka harus benahi. Tapi itu akan menjadi kartu asnya ketika nanti mereka selesai. Jadi pokoknya betul. Ya, ada brand tersendiri. Ada brandnya. Ketika kita masuk di sekolah berbasis agama seperti ini ya. Dan itu menjadi sekali lagi menjadi modal kita. Kita percaya diri. Ya mau jadi menantu terus tidak bisa jadi imam, itu tidak laku kita jadinya, apalagi di kampung-kampung itu. Betul. Bagi Gen Z mungkin ataupun bagi adik-adik yang mau mencari pilihan kampus, ini ada dari Prof untuk bagaimana bisa masuk ke UIN Alauddin Makassar. Oke, Prof, terima kasih. Kita masuk ke isu ketiga. Oke, siap. Ini terkait kampus yang Prof pimpin hari ini. Ada satu tulisan nih. Pahitnya jadi mahasiswa kritis di UIN. Ujung course beasiswa dicabut hingga kecewaan orang tua yang seorang guru honorer. Ini kemarin sempat viral. Ya, sempat. Dan saya kira di kesempatan ini mungkin Prof bisa menjelaskan dari perspektif seorang rektor. Betul. Bagaimana kejadian yang terjadi saat itu dan bagaimana mungkin pandangan Prof tentang menyeimbangkan antara kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dengan ketertiban kampus. Dan tanggung jawab terhadap sosial. Itu betul itu, Dinda. Ini salah satu tantangan menjadi rektor karena ujung-ujungnya akhirnya kalau tidak terselesaikan ya sampai di meja rektor lah. Dan anak yang bermasalah ini saya berinteraksi. Saya berinteraksi dan saya cek. Saya tidak ingin membiarkan sebuah isu yang menggelinding dan itu tidak dipahami dengan baik oleh pimpinan universitas. Itu kita tidak mengelola universitas dengan baik kalau ada pembiaran seperti itu. Nah, saya cek dari kemahasiswaan, apa betul isu ini? Nah, ternyata kemahasiswaan sudah mengecek anak yang dicabut beasiswanya ini sudah mengikuti tahapan. Kan ada surat peringatan bahwa biasanya kalau 2 kali turun IP-nya, nilainya, itu dicabut. Itu aturan dalam tata tertib pemberian beasiswa. Itu sudah paten itu. Tetapi pada saat penurunan pertama itu diberi peringatan. Nah, kalau kau turun berikutnya itu mengancam keberadaan beasiswa. Nah, ini sudah ada SP1-nya juga. Pihak kemahasiswaan membawa ke saya.
membawa ke saya. Ternyata anak ini waktu diberi SP1 dia tidak datang menghadap. Oke. Ya, alasannya kalau tidak salah sakit. Mm-mm. Tapi pihak kemahasiswaan mengecek kepada prodinya. Nah, Kaprodinya memberi alasan yang berbeda, bukan kayak sakit, bukan seperti itu. Ada memang kecenderungan untuk abai seperti Oke. itu. Nah, disinilah masalahnya sekarang era keterbukaan begitu cepat. Ya, anak-anak bisa melakukan apa saja, bisa menyebarkan informasi seperti itu. Saya sempat berinteraksi, bilang, coba gimana, gini saja jalan keluarnya. Melalui WA saya berinteraksi dengan adik itu. Saya bilang gini saja, perbaiki nilaimu dan saya perjuangkan kembali untuk masuk ke arus penerima beasiswa. Tapi bagaimana kita bisa mau berinteraksi dengan baik dengan Adinda ini, sementara sementara saya mengecek sudah beredar informasinya seperti itu. Oke. Jadi ya saya mau menyalahkan pihak siapa, pihak bagian kemahasiswaan mampu mempertanggungjawabkan itu. Cuma lemahnya di kita, terkadang anak-anak yang melapor seperti ini tidak diantisipasi dengan pemberitaan yang berimbang. Oke. Nah, di situ letaknya. Jadi saya sempat agak mengeluh ke Humas. Saya bilang, Humas, perguruan tinggi harus cepat sebenarnya mengantisipasi ini. Apalagi kalau berita-berita yang menyedihkan seperti ini, yang ada unsur dalam tanda kutip penzoliman ya. Nah, ya, ada unsur berita-berita yang bernuansa seperti itu cepat bisa terbaca dan bisa menimbulkan simpati dari pembaca. Ya. Tapi memang kan masyarakat di Makassar mungkin ada kecenderungan juga melihat mahasiswa UIN itu termasuk mahasiswa yang kritis begitu. Ya. Itu gimana Prof menanggapi itu? Iya. Memimpin UIN itu membutuhkan strategi tersendiri untuk menghadapi adik-adik kita. Ya. Bahkan kan yang mungkin yang bisa dikatakan yang paling sering demo di Makassar salah satunya kan dari UIN. Salah satu paling sering. Iya. Salah satu yang paling sering berinteraksi dengan elit-elit juga. Betul. Ya, punya akses yang sangat luas. Dan memang kita harus lebih bijak ya berhadapan dengan anak-anak kita ini. Ya, Tetapi bagaimana menyeimbangkan itu, Prof? Di satu sisi kan mereka bebas untuk berpendapat. Di satu sisi ada ketertiban kampus, mungkin masyarakat juga misalnya ketika blocking jalan. Nah, di situ. Nah, akhirnya pernah terjadi kontroversi dan ini kita bisa mencari jalan tengahnya. Oke. Bagaimana mengatur itu? Dulu pernah kami keluarkan surat edaran untuk mengatur itu. Sebenarnya untuk menyeimbangkan itu, bukan dilarang mereka untuk berekspresi. Betul. Karena itu bagian dari nadi. Untuk apa menjadi mahasiswa kalau justru tidak ada tidak ada wawasan, tidak ada kesadaran sosial, tidak ada kesadaran kolektif yang muncul tentang kehidupan masyarakat. Misalnya menjadi mahasiswa yang abai, dari itu keluar dari jalur atau identitas kemahasiswaannya, hanya datang untuk mencari ijazah. Bukan itu tujuan kita. Mereka akan menjadi bagian dari pilar penting demokrasi dan menjadi bisa membantu untuk pemberdayaan masyarakat nanti setelah mereka menjadi keluar. Jadi intinya tidak ada pelarangan untuk mahasiswa. demo, tapi ada rambu-rambu yang ada rambu-rambu dan itu tetap kami selaku rektor meminta kepada pihak kemahasiswaan, wakil rektor bidang kemahasiswaan ke bawah, bidang kemahasiswaan ini untuk selalu memperbaiki itu. Ya, jadi untuk menata aturan itu sedapat mungkin supaya titik temunya itu tercapai, keseimbangan itu bisa tercapai. Betul, jadi kami bukan sebuah tembok yang tidak bisa berubah atau tidak bisa diajak berdiskusi. Ya, kami siap untuk selalu memperbaiki itu. Kenapa kami bertanya itu? Karena kan pernah memang dulu ada laporan masuk Ombudsman dari mahasiswa mengatakan bahwa ada pelarangan untuk demo di UI. Berarti tidak ada pelarangan. Saya tegaskan di sini, kita tidak pernah melarang anak-anak kita. Kita hanya ingin menertibkan. Karena kita ini bagian dari masyarakat juga. Apalagi selama ini kita sudah menerima aduan-aduan dari masyarakat. Misalnya setiap demo harus menutup jalan. Tutup total lagi semua jalannya itu. Nah, sekarang sebenarnya sudah sangat modern, lebih canggih lagi adik-adik kita yang kritis ini. Jadi kita sering berdialog, bahkan sering kita membuka ruang. Ya, dan mereka lebih akademik. Ya, kepengurusan yang lalu misalnya BEM-nya lebih akademik, mengundang tokoh-tokoh masuk berdiskusi, dan kalau ada hal yang perlu dibicarakan, ya kita berdialog.
Dan tidak selalu persoalan itu diselesaikan Di jalanan. di jalan raya. Jangan tutup jalan full. Ya, apalagi mau tutup jalan. Wah, Ya. apalagi kalau bulan puasa begini, Prof, terasa sekali kalau ada yang blok jalan itu Ya, biasa juga. apalagi ya. Baik, terima kasih Prof atas pandangan-pandangannya. Ini tadi sudah 3 isu yang kita Oke, bahas. sip. Kita Ya, masuk sama-sama. ke segmen ketiga. Oke, sahabat ombudsman semua, kita masuk ke segmen ketiga, Prof. Ya. Di segmen ini kami biasanya memberikan 7 fakta, 7 pernyataan yang silakan Prof jawab dengan singkat, dengan apa yang terfikir di kepala Prof saat mendengar pertanyaan ini. Kita mulai saja langsung dengan pertanyaan pertama nih. Ya. Apa aroma atau bau yang paling mengingatkan Prof pada rumah tua masa kecil di Bone? Bau tenunan sarung ibu saya. Ibu saya seorang penenun sarung yang menghidupi saya. Masih begitu Ingat ya, bau tenunan yang ada khas apa memang namanya bau khas, gitu. apa namanya itu yang kasumbanya itu, Ah, yang ada pewarnanya. ya. pasti langsung teringat tuh masa Teringat. kecil itu. Ya, Luar biasa ya. Ya. Begitu berkesan bau berkesan itu. sekali. Siap, Bro. Ya, itu titik balik terus. Ya, Terus itu ya. itu penyemangat juga. Ya. Betul, betul. Oke, kita ke pertanyaan kedua, Bro. Apa satu hal tentang kekuasaan yang baru Prof Hamdan sadari setelah duduk di kursi rektor? Ternyata orang yang duduk pada posisi di mana dia memiliki kekuasaan atau power atau otoritas, itu dia harus belajar untuk mengalah, Belajar mengalah. mengalah. Ya, Kok mengalah? Padahal ini pimpinan rektor. ya itulah caranya untuk bisa melakukan kontrol terhadap siapa-siapa yang dipimpinnya. Dan itu baru Prof sadari ketika Ya, jadi rektor ya. memang penting sekali untuk selalu mengalah. 8 tahun memimpin. Lama, ya, Baik, terima kasih. mengalah. Oke, kita ke pertanyaan ketiga, Bro. Saat bangun tidur pagi hari, aplikasi apa yang pertama kali Prof buka? Apakah WhatsApp grup pimpinan atau komentar-komentar netizen di TikTok atau Instagram? Setelah saya bangun dan pergi salat, saya tidak buka aplikasi. Saya pergi jogging. Tiap hari. Ya, tiap hari. Kalau saya tidak sibuk, saya tidak mengikuti Zoom atau saya tidak keluar daerah. Buka aplikasi Tidak berarti tidak membuka gadget saya. clear berarti pikiran. Ya, saya tidak membuka gadget. Oh, oke. Jadi yang menghubungi saya pagi-pagi sering miss karena iya, tapi Iya, kan Bro. tahu saya dia Karena tidak. kalau kayak generasi saya atau Iya. Gen Z itu kan bangun Udah. pagi langsung lihat HP dulu. Saya bisa mengontrol HP saya. Saya Begitu ya? tidak selalu tergantung. Wah, luar biasa ini. Saya tidak selalu tergantung. Jadi buka HP nanti di kantor. Saya membuka HP itu sering kalau saya membutuhkan. Bukan karena otomatis ada istilahnya itu. Saya tiba-tiba karena tidak ada kerjaan langsung buka Iya. HP. Saya tidak. Ya. Oh, di waktu-waktu tertentu. Ya, baru di waktu dibuka. tertentu kalau saya membutuhkan, biasanya saya jawab WA-nya orang atau ada yang perlu saya jawab ketika saya membuka untuk mencari atau untuk mengirim atau untuk menelpon. Oh, baru balas-balas WA itu. Baru balas-balas juga. Iya. Ini sahabat ombudsman semua kalau menghubungi Prof ya, jadi jangan marah kalau slow respon Profnya karena seperti itu ya. Iya, iya. Baik. Oke, pertanyaan keempat ini, Prof. Oh, satu lagi, saya tidak suka memegang HP kalau berbicara dengan orang. Iya, saya tidak terbiasa. Jangan berbicara dengan orang, berjalan pun saya tidak. Ya, mungkin jarang orang lihat saya memegang HP kalau saya berjalan. Itu sudah skill yang langka sekali sekarang. Prof. Itu skill ya, Skill itu sekarang, Prof. butuh pembiasaan. Di digital skill itu termasuk skill. Ya, Digital detox namanya sekarang. digital detox ya. Detox. Iya, menjauhi Untuk, ya. gadget ataupun Ya. dari digital dari diri kita. Luar biasa, Prof. Tapi pertanyaan keempat ini masih soal soal digital juga. Ini di Spotify atau YouTube-nya Prof Hamdan. Lebih banyak ke lagu daerah Bugis yang melankolis atau lagu-lagu barat 80-an biar terasa tetap muda? Saya lagu nostalgia Indonesia. Indonesia ya? Indonesia. Saya nasionalis dalam hal lagu. Saya kira lagu-lagu barat karena Tidak, saya kuliah di belajar. Australia, kuliah di Kanada. Lebih 7 tahun saya ada di luar negeri, Itu tapi loh. saya tidak terpengaruh dengan musik Ah. barat. Saya beberapa yang saya dengar baik, tapi saya lebih suka lagu-lagu Nostalgia. nostalgia Indonesia ya? Indonesia. 80-an. Apalagi lagu-lagu para raja-raja penyanyi di bidangnya. Saya mendengar lagunya Romai Rama, saya dengar lagunya Ebit, saya dengar lagunya Iwan Fals. Legend-legend Saya Indonesia semua, ya, semua. legend-legend itu semua. Baik. Lagu Bugis? Lagu Bugis saya menyanyikan, tapi tidak prioritas. Oh, begitu. Ya, tidak prioritas. Siap. Iya. Oke, baik, Bang. Pertanyaan kelima ini. Jika
Prof. Hamdan bisa menyamar menjadi mahasiswa biasa selama 1 hari tanpa ada yang mengenali. Area kampus mana yang ingin Prof datangi untuk mendengar curhatan jujurnya mereka? Saya pergi ke kantin. Karena di situ tempat terbaik untuk mendengar orang berceloteh. Iya. Iya. Ya. Kenapa mereka berceloteh? Karena tempatnya mau makan, atau sementara makan, atau sementara mereka rehat. Asyik mereka. Jadi santai semua. Akhirnya saya bisa mendengar. Bisa keluar semua itu. Bisa keluar. Dan saya dosenku ini begini, dokter saya ke kantin. Baik. Siap. Oke. Pertanyaan ke-6. Mana yang lebih membuat Pak Rektor keringat dingin nih? Menghadapi demonstrasi mahasiswa yang anarkis, atau menjawab pertanyaan kritis dari anak-anak di rumah? Oke. Wah, saya baru pakai ini ya, agak lebih sulit ini. Saya lebih ke anak-anak saya di rumah. Ada 2 anak saya. Dan ketika mereka sudah memberi pertanyaan kritis, berarti ada yang salah dengan posisi saya sebagai kepala rumah tangga di rumah. Sudah bahaya itu. Sementara di kampus itu adalah kepemimpinan kolektif. Oke, betul. Ya. Jadi kalau mereka kritis, ya saya bisa bersama mengecek apa yang salah. Kalau di rumah, apa yang salah? Sudah lain itu. Ya, sudah lain. Baik. Terus. Oke. Dalam pertanyaan ini saya punya, kalau dengan Prof ini bisa sampai 70 pertanyaan. Cukup 7 saja. 7 saja. Ini saja sudah sangat menyulitkan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari kami ini, Prof. Jika ada mesin waktu yang bisa membawa Prof Hamdan bertemu dengan Ibu saat beliau sedang menenun, dan Prof hanya punya waktu 10 detik, apa yang Prof katakan? Ya, kalau saya bisa memutar itu, ibu saya. Di waktu itu. Apa yang saya akan katakan? Betul. Kalau bisa diputar waktu, saya mengambil alih tenun itu. Kalau saya mengingat 20 tahun lebih ibu saya menenun saat jerih payah tidak pernah mengeluh. Kalau bisa diputar, saya mau duduk merasakan bagaimana beratnya itu memukulkan lawida tenunnya itu pakai tenun. Biarlah Bapak yang bisa menganyam itu. Ya. Biar saya melakukannya. Betapa beratnya itu. Itu ya. Dan doa itu yang mengantar Prof sampai hari. Betul sekali. Melawan takdir itu, Dinda, sebenarnya buku tentang perjuangan ibunda saya. Bukan tentang Bapak. Ya, saya bukan pelaku utama. Saya hanya pemeran tambahan. Ya, pemeran tambahan lah, bukan pemeran utama. Ibu saya adalah pemeran utama. Dan salah satu peran utama yang paling penting adalah ketika mereka berada di tenunannya itu 20 tahun. Dan itulah yang bisa menggerakkan roda kehidupan kami yang sangat terbatas. 100.000 per bulan. 100.000 Ya, 100.000 per bulan. Saya pakai kuliah, saya pakai hidup, saya pakai untuk bersama dengan saudara-saudara saya. Luar biasa, Prof. Ya. 20 tahun dengan tenun. Iya, 20 tahunan. Gitu. Siap, semoga semua doa, alhamdulillah ibu semua saya. ikhtiarnya ibu Ya, menjadi sungguh amal yang. Ya. Jadi sesibuk apapun saya kalau ke Bone, saya diundang misalnya atau ada acara, meskipun saya tidak menginap, saya harus pergi datang ke ibu saya dan menggembirakan ibu saya. Alhamdulillah. Ya. Semoga ibunda selalu sehat, Prof. Amin, amin, amin. Apa yang beliau kerjakan dengan tangannya ini bukan hanya bermanfaat bagi dia, tapi bagi banyak sekali masyarakat. Kami pun merasakan buah tangan ibunda Prof ini hari ini. Dengan semua inspirasi, cerita-cerita, dengan semua filosofi hidup yang Prof sudah. Betul, Dinda. Ketika buku saya dibuatkan filmnya, ya diputar di XX1 di Indonesia tahun 2018. Saya nulis bukunya, terus diangkat ke layar lebar. 2013 saya nulis, 2018 ditayangkan, dibuatkan film. Dan ibu saya bawa ke Makassar. Orang-orang semua mau pada foto sama ibu saya, bukan sama saya.
Karena mereka tahu setelah membaca buku Melawan Takdir, pelaku utama dari perlawanan terhadap persepsi takdir yang keliru sebenarnya itu dari ibu saya. Dan ibu saya pernah diganjar sebagai salah satu dari 3 perempuan tangguh di Sulawesi Selatan. Ya, tahun berapa itu? Dan itu adalah satu-satunya apalagi namanya yang digantung ini, plakat yang digantung di rumah. Ibu saya tidak bisa membaca, tapi itu digantung. Ya, untuk memberikan pesan motivasi kepada setiap orang bahwa ternyata pada ibu yang buta huruf, di situ ada kekuatan. Dan itu ada legasinya. Salah satu dari 3 perempuan tangguh Sulawesi Selatan. Luar biasa itu, Ya. Prof. Seorang perempuan yang bisa melahirkan seorang Profesor Hamdan Haris ya. kita hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Sudah Sama-sama, berbagi Dita. banyak sekali Oke. inspirasi cerita Ya. hari ini. Oke. Ya, Terima sekali kasih, lagi Pak. sahabat Tembus semua juga terima kasih telah membersamai kita hingga hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, subscribe, komen di sosial media dan kanal-kanal digital yang ada di kami sediakan. Jangan lupa juga jika menemui ataupun mendapati maladministrasi untuk melapor ke Ombudsman dengan semua kanal yang telah kami sediakan. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sama-sama. Salam sehat untuk kita semua. Ya, sama-sama. Selamat menyambut Hari Idul Fitri juga, Prof. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.